Berpindah, di alam dewa, Tianlao. Terlihat di penjara kurungan, ada yang menggantikan Fu Xijin di penjara, dan juga di sana terlihat ada penjaga langit yang menjaganya. Yuxuan berkata, ini adalah metode yang bagus. Dilihat dari belakang, pengganti itu tampak mirip seperti Fu Xijin. Kalau dilihat dari depan, seperti boneka orang-orangan di sawah. Terlihat Yuxuan dan Zurong mengamatinya dari atas. Yuxuan berkata, satu hari di alam dewa sama dengan 1 bulan di dunia kecil. Yang harus kita lakukan hanyalah menciptakan ilusi dikurung di penjara surgawi, dan menyembunyikannya dari para dewa untuk jangka waktu tertentu. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa kembali sebelum ditemukan. Untungnya, dewa utama menolak usulan para dewa, jadi kita punya ruang untuk bermanuver. Zurong bilang, sekarang dewa utama sedang sibuk menjaga stabilitas dunia kecil, dan tidak dapat menemukan waktu untuk peduli padanya untuk saat ini. Yuxuan berkata, jangan khawatir, senjata ajaib yang ditemukan hari ini pasti ada di ujung jarinya, dan tidak akan ada kejutan apapun. Zurong bilang, ya, mungkin dia sudah dalam perjalanan pulang. Berpindah di dunia kecil alam rahasia. Fu Xijin bertanya, segel jimat surgawi. Si Weiku berkata, Guru, saya tahu benda ini adalah alat teleportasi negeri dongeng di dunia kecil ini. Nang Mongzi berkata, segel jimat surgawi hanya dapat ditemukan di Gua Piton di alam rahasia warna-warni. Fu Xijin bertanya, apa yang akan kamu lakukan di dunia peri? Nang Mongzi menjawab, itu bukan urusanmu, kamu. Lalu dia menyadari sesuatu. Dan menutup mulutnya Fu Xijin. Set. Fu Xijin bilang, apa, terlihat, tubuh ular di sana. Ular itu membuka mulutnya mencium aroma seseorang. Dia melihat ke arah di dekat Nang Mongzi dan Fu Xijin, dengan mata bersinar merah. Fu Xijin dan Nang Mongzi yang ngumpet di balik batu bilang, ular itu terus maju mencium aroma tubuh mereka berdua. Fu Xijin melihat ular itu semakin mendekat. Lalu ular itu mendekati kaki Nang Mongzi. Lalu Fu Xijin menarik Nang Mongzi. Wajah Nang Mongzi terlihat memerah. Kemudian ular itu pergi berbalik arah. Fu Xijin tersenyum ke Nang Mongzi. Ya, ularnya sudah pergi. Lalu Nang Mongzi menampar Fu Xijin. Bajingan busuk. Kemudian Fu Xijin bertanya, ngomong-ngomong, siapa ular tadi? Nang Mongzi dengan kesal menjawab, ular piton bermata majemuk yang bertanggung jawab menjaga segel jimat surgawi. Aura alam rahasia sangat kaya, dan ular piton raksasa bermata majemuk telah menjaganya selama 100 tahun. Tingkat budidaya telah menjadi sangat maju, dan tubuh monster dan binatang umumnya lebih kuat dari biksu biasa. Di depannya, tidak peduli seberapa cepat biksu atau mantranya, itu akan terlihat jelas. Oleh karena itu, sejauh ini belum ada yang mampu memenangkan jimat tersebut. Fu Xijin berkata, masih ada 1 batang dupa tersisa sebelum dunia rahasia ditutup. Jika saya bisa mendapatkan jimat surgawi dan naskah segel untuk Anda sebelum ditutup, bagaimana kalau Anda memanggil saya, Tuan? Nang Mongzi menanggapi, saya menyarankan Anda untuk berhenti mengucapkan kata-kata besar. Orang-orang dengan tingkat kultivasi tidak lebih rendah dari saya, telah datang ke sini untuk merebut harta karun itu sebelumnya, tetapi tidak ada yang selamat. Kemudian Nang Mongzi tiba-tiba menyadari Fu Xijin berbalik arah. Fu Xijin berkata, maka semuanya beres. Nang Mongzi merasa kesal perkataannya tidak dianggap serius. Cepat kembali. Saya hanya meminta Anda untuk mengirim saya ke sini, saya tidak meminta Anda mengirim saya ke kematian. Si Weiku bertanya, Guru, apa yang akan Anda lakukan dengan ular piton raksasa itu? Apakah semua kekuatan Anda dibatasi? Fu Xijin bilang, tidak perlu bersusah payah. Si Weiku bertanya, mengapa? Fu Xijin menjawab, hanya seekor ular kecil. Ular itu menatap ke arah Fu Xijin dengan marah, karena mengganggu tempatnya. Lalu Fu Xijin melihat ke bawahnya. Oh, dia mengambil tulang bagian tangan. Mari kita lakukan ini. Terlihat, ular itu membuka mulutnya bersiap memakan Fu Xijin. Nang Mongzi jadi khawatir. Hati-hati. Lalu Fu Xijin melirik ke arah ular. Lalu menamparnya dengan keras. Lancang, ular itu terpental sampai memuntahkan darah. Dan dia sampai jatuh menabrak batu di sana. Nang Mongzi yang menyaksikan itu bilang,
Mengapa? Ular itu bangkit lagi dengan marah menatap Fu Xijin. Kemudian Fu Xijin berkata dengan memancarkan mata merahnya. Tidak meyakinkan. Lalu aku akan mengalahkanmu sampai kamu yakin. Lalu ular itu terdiam berkeringat takut. Dan membukakan harta yang dijaganya. Lalu menyerahkan harta itu ke Fu Xijin. Fu Xijin berkata, "Jadilah baik, ini benar." Nangongzi yang melihat itu berpikir, "Apa yang terjadi di sini? Apakah saya terpesona?" Ular piton raksasa itu sepertinya dengan patuh memberinya jimat surga tadi. Lalu Fu Xijin memberikan jimat surga itu ke Nangongzi. Nangongzi berkata, kamu benar-benar mengambilnya." Fu Xijin bilang, "Tidak perlu disebutkan, waktu penutupan dunia rahasia akan segera tiba, ayo pergi." Berpindah di pintu keluar dunia rahasia. Banyak orang di sana yang menunggu murid atau saudaranya kembali dari alam rahasia. Lalu seorang penatua Yan Ranzongyan berkata, "Tidak mengherankan, tahun ini para murid sekte turunanlah yang telah membawa kembali sumber daya paling banyak. Mereka layak menjadi sekte terbesar, dan mereka luar biasa." Kemudian penatua Li dari sekte cermin Qingsha menanggapi, "Kalau soal kekuatan, sekte Qingsha saya adalah nomor 1. Hanya saja sebagian besar sekte saya adalah laki-laki, dan saya tidak mau repot-repot bersaing dengan perempuan dari sekte turunan untuk mendapatkan tempat pertama." Penatua Zonghong, guru Nangongzi bilang, "Sungguh, di kompetisi Xianmen terakhir, ketika Anda dikalahkan 7 lawan 1, apakah Anda meremehkan bersaing dengan kami untuk mendapatkan peringkat?" Penatua Li kesal bilang, "Anda." Kemudian terlihat, dengan samar Fu Xijin, Si Weiku, dan Nangongzi yang akan keluar dari alam rahasia. Fu Xijin berkata, "Kamu ingin memanggilku apa saat mendapatkan jimat itu?" Nangongzi menjawab, "Aku tidak berjanji padamu. Singkatnya, hadiahnya tidak akan berkurang untukmu. Jangan ikuti aku. Sampai jumpa lagi." Lalu Fu Xijin berkata, "Hei, jangan marah." Kemudian ada seseorang yang memanggilnya. "Fu Xijin, cepat kemari." Kemudian Fu Xijin menoleh ke orang itu. Orang itu bernama Wei Buzi, rekan murid Fu Xijin. Dia berkata, "Apa yang kamu pikirkan di sana? Itu hanya seekor anjing yang kami pelihara di lembah Liusa, dan ia berani mengganggu penatua Nangong untuk mempermalukan dirinya sendiri." Wanita rambut ungu di sebelah Wei Buzi berkata, "Apakah ini rekan murid yang Anda katakan, sangat patuh pada kata-kata Anda?" "Haha, memang benar, ada ekspresi kemiskinan di wajahnya." Wei Buzi bilang, "Haha, kamu benar." Kemudian Fu Xijin menatapnya dengan mata merah. Wei Buzi wajahnya berkeringat, dia bergumam. Mengapa Fu Xijin terasa berbeda dari sebelumnya? Si Weiku bertanya, "Tuan, siapa dia?" Fu Xijin menjawab, "Anak laki-laki asli, satu-satunya putra pemimpin lembah Liusa atau pasir hisap, tidak berpendidikan dan terbiasa menyanjung dan menindas orang lain. Dia tidak berusaha memperbaiki dirinya sendiri, dan dia meremehkan tubuh orang aslinya ini, yang pekerja keras dan sering menindasnya." Wei Buzi berkata, "Sekte turunan atau sekte derivatif, adalah sekte nomor 1 yang membudidayakan makhluk abadi di benua ini, dan Penatua Nangongzi, adalah pendamping Tao yang diimpikan oleh semua pembudidaya abadi di benua ini. Saya menyarankan Anda untuk memperhatikan berat badan Anda, dan jangan tergoda untuk makan daging angsa." Pria botak di sana berkata, "Orang-orang dari sekte derivatif ada di sini." Terlihat, Penatua Zonghong dan Nangongzi datang menghampiri Fu Xijin. Penatua Zonghong bertanya, "Apakah orang ini?" Nangongzi menjawab, "Itu dia." Orang-orang di sana berkata, "Sekarang kita memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tidak baik menyinggung siapapun, kecuali sekte Xiansheng. Saya baru saja melihat, dia dan Nangongzi berdebat di pintu keluar." Kemudian tangan Fu Xijin ditekuk oleh Wei Buzi. Wei Buzi berkata, "Baru saja Fu Xijin mengganggu Penatua Nangong, itu adalah kesalahan kami di lembah Liusa. Penatua Hong, jika Anda memiliki perintah, beritahu saya, dan saya akan memberi pelajaran kepada bajingan ini untuk Anda." Penatua Zonghong berjalan mendekat dengan aura marah. Lalu memukul kepala Wei Buzi. "Berani, bagaimana saya bisa mengirim seorang dermawan untuk membiarkan Anda menindasnya sesuka hati?"
Orang-orang di sana yang menyaksikan berkata, benarkah? Kultivator lain-lain ini bisa menyelamatkan Dewi Nangongzi di tahap Naschensol. Wow, omong kosong macam apa ini? Itu pasti suatu kebetulan. Saya pikir dia akan beruntung jika dia tidak menyeret orang lain ke bawah. Sedangkan Wei Buzi berpikir, orang ini menyelamatkan Nangongzi. Zhong Hong dan Nangongzi menunduk hormat di depan Fu Xijin. Terima kasih, rekan Daois Fu, karena telah menyelamatkan nyawa muridku di alam rahasia. Sekte turunan derivatif berhutang budi padamu. Nangongzi berbisik ke gurunya. Guru, beri dia hadiah saja, dia bukanlah tipe orang yang mulia dan jujur seperti yang Anda pikirkan. Zhong Hong menanggapi, apa yang saya ajarkan kepada Anda setiap hari? Bagaimana anugerah penyelamatan hidup diukur dengan uang? Fu Xijin berkata, kata-kata Penatua Hong serius. Sebagai kultivator abadi, harus mengikuti Tao dengan sepenuh hati dan membantu orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Meskipun saya, Fu Xijin, bukan anggota keluarga terkenal, saya bukanlah tipe orang yang ingin meminta balasan dari kebaikan. Nangongzi berkata dalam hati, mungkinkah saya salah menilai dia? Fu Xijin melanjutkan perkataannya, namun, karena Anda telah mengajukan permintaan yang begitu tulus, bagaimana saya, sebagai junior, bisa melawan kebaikan senior saya? Penatua Hong tersenyum. Haha, selama permintaanmu masuk akal, aku, derivatif Zhong, pasti akan memuaskanmu. Sedangkan Nangongzi dalam hatinya bilang, sungguh. Lalu Fu Xijin mengangkat jarinya, dan berkata, penghinaan kakak laki-laki saya kepada saya barusan, pasti telah disaksikan semua orang, yang menunjukkan bahwa lembah Liusa tidak dapat mentolerir kultivator lain-lain seperti saya. Lalu, Wei Buzi bicara. Fu Xijin, apa yang kamu lakukan? Fu Xijin menanggapi, saya sudah menjelaskannya, saya ingin bergabung dengan sekte derivatif. Fu Xijin berkata dengan si Weiku, hehe, di teras dekat air, kamu dapat bulannya dulu, dan cepat atau lambat aku akan mengambilnya. Si Weiku berbisik. Seperti yang diharapkan dari Master. Penatua Hong berkata, pada kasus ini, kemudian seseorang berkata, tunggu, orang itu adalah Wei Daozi, pemimpin lembah Liusa. Dia berkata, Penatua Hong, jangan dengarkan kata-kata marah Xijin. Sekarang, kapan lembah Liusa tidak lagi memiliki ruang untukmu? Kakak laki-lakimu selalu suka bercanda denganmu, mengapa menganggapnya serius kali ini? Bergumam. Sepertinya ada yang salah dengan anak ini. Fu Xijin berpikir, Wei Daozi ini juga bukan orang baik. Dia selalu bercanda, dan penghinaan yang dilakukan putranya terhadap tubuh orang asli ini selalu berakibat fatal. Wei Daozi berkata, saat aku kembali, aku pasti akan menegurnya, dan gaji bulananmu, aku sebagai gurumu akan kuberikan berlipat ganda, bukan 3 kali lipat. Si Weiku berkata, guru, sepertinya tuanmu tidak ingin kamu pergi. Fu Xijin menjawab, jangan khawatir, dia tidak bisa menghentikanku. Fu Xijin bertanya, Penatua, apakah permintaan tadi dihitung? Penatua Hong bilang, aritmatika alami, pengunduran diri Anda dari Sekte Master, adalah keinginan pribadi Anda. Agaknya, pemimpin lembah Liusa sangat berbudi luhur, dan tidak akan mengganggu tinggal atau tinggalnya murid muda seperti Anda. Ketua Wei, benarkah? Wei Daozi menanggapi, artinya, lembah Liusa saya terbuka dan toleran. Jika murid-murid saya memiliki pilihan yang lebih baik, tentu saja saya akan mendukungnya. Penatua Hong berkata, sekarang setelah Anda memutuskan, ayo pergi. Fu Xijin bilang, terima kasih, Penatua Hong, karena telah membantu saya. Wei Daozi dalam hatinya bilang, jika ingin pergi, tidak semudah itu. Kemudian Fu Xijin merasakan sesuatu, dan dia memegang dadanya yang sakit. Si Weiku khawatir memanggil, Tuan. Penatua Hong bertanya, apa yang terjadi di sini? Fu Xijin dalam hati berkata, sepertinya ada sesuatu di dadaku yang terus memakan jantungku. Jika ini terus berlanjut, tubuh ini tidak akan berumur panjang. Lalu Wei Daozi mengeluarkan sebuah pil hitam. Oh, lihat ingatanku, minumlah pilnya sekarang. Kamu sakit. Bagaimana jika kamu pergi ke sekte yang tidak kamu kenal dan menunda penyakitmu? Mengapa tidak kembali dengan tuanmu?
Belum terlambat untuk pergi setelah sembuh. Orang di sana berkata, magang ini kejam dan tidak benar, tetapi guru ini sangat baik dan benar. Orang baik, orang baik. Wei Daozi berkata, apakah tidak sakit lagi? Jika Anda masih ingin pergi ke sekte lain, guru tidak dapat menjamin bahwa Anda tidak akan merasakan sakit, bukan? Fu Xijin dalam hatinya berkata, setelah minum pil, sakitnya memang hilang, tapi hidup saya tetap berlalu. Mungkinkah tubuh aslinya dikendalikan orang ini, dan tidak bisa meninggalkan lembah pasir hisap? Si Weiku bilang, Guru, saat ini tidak ada tubuh yang lebih cocok untuk dimiliki selain tubuh ini, dan kami akhirnya melakukan kontak dengan Nangongzi, dan kami harus memulai dari awal lagi setelah menderita kematian fisik. Fu Xijin merenung sejenak, lalu berkata, apa yang guru katakan adalah belum terlambat bagi saya untuk pergi setelah saya sembuh. Dalam hatinya bilang, coba saya lihat obat apa yang dijual hantu tua ini di labunya. Tetua Hong menjawab, dalam hal ini, saya hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan cara lain di masa mendatang. Lalu Fu Xijin menunjuk ke arah Nangongzi. Tidak harus di masa depan. Senior hanya perlu meminta rekan Tao Nangong untuk pergi ke lembah Liusa untuk menjagaku. Nangongzi jadi marah. Apa? Lalu Fu Xijin berakting dengan tatapan wajah menyedihkan. Penyelamat Anda sakit parah, dan kondisinya mungkin bertambah buruk ketika dia menyelamatkan Anda. Bukankah Anda harus merawat dermawan Anda selama beberapa hari? Nangongzi bilang, kamu. Lalu Penatua Hong berkata, jangan khawatir, aku akan membiarkan Nangong menjagamu. Nangongzi bilang, perjalanan murid tersebut mungkin menunda perekrutan anggota baru sekte tersebut dalam 6 hari. Mengapa tidak mengirim seorang praktisi medis untuk merawatnya dengan lebih baik? Penatua Hong berkata, karena dia tidak bisa masuk ke sekte derivatif, kami masih harus menyetujui kompensasi lainnya. Jika tidak, di manakah prestise dari sekte turunan? Nangongzi bilang. Murid itu mengerti, berpindah di lembah pasir hisap. Wei Daozi berkata, rekan Tao Nangong, silahkan lewat sini. Fu Xijin, aku akan membawa kakak laki-lakimu ke balai hukumannya terlebih dahulu, dan aku pasti akan membuatnya bertobat. Sekarang Anda menyiapkan ruang tamu untuk rekan Tao Nangong, dan mengajaknya berkunjung. Fu Xijin berkata, mengapa kamu tidak tinggal di kamarku, agar kamu bisa merawatku, jika aku sakit kepala atau demam di malam hari? Nangongzi menanggapi, jangan pernah memikirkannya. Kemudian ada yang memanggil Fu Xijin. Kakak senior Fu. Anda akhirnya kembali. Terlihat, seorang wanita, dengan penuh semangat berlari ke arah Fu Xijin. Dan memeluknya, kakak senior, aku sangat merindukanmu. Fu Xijin berpikir, ups, aku lupa, kalau ada adik perempuan di lembah Liusa, yang jatuh cinta dengan dirinya yang asli. Adik perempuannya berkata, pada hari-hari ketika kamu pergi ke tempat rahasia, aku hanya bisa tidur nyenyak dengan berbaring di tempat tidurmu. Bergumam, hah, kakak senior, aku merasa kamu berbeda dari sebelumnya. Aku merasa lebih disukai. Si Weiku berkata, Guru, Nangongzi masih mengawasi dari samping. Kita tidak bisa membiarkan dia salah paham. Ah, sepertinya sudah terlambat. Terlihat, Nangongzi yang wajahnya begitu kesal. Adik perempuannya bertanya, kakak senior, ada apa? Wajahmu tiba-tiba sangat buruk. Saya selalu menjaga kesehatan Anda yang buruk, tetapi kali ini saya tidak dapat menemani Anda ke dunia rahasia. Kakak senior, kamu pasti kelelahan. Nangongzi bertanya, apakah kamu harus memeluknya terlalu erat? Adik perempuannya menjawab, ya, aku benci itu. Aku sangat senang melihat kakak laki-lakiku. Nangongzi berkata, namun, kakak laki-lakimu mengkhawatirkan adik perempuan junior di lembah, dan dia juga harus menjaga tamu ini, yang sungguh melelahkan. Adik perempuannya berkata, kakak senior, ini waktunya untuk pemeriksaan rutin terhadap tubuhmu. Kebetulan saya punya waktu malam ini. Fu Xijin bilang. Inspeksi mendalam. Nangongzi tambah kesal. Anda bisa terus ngobrol, saya bisa berkunjung sendiri. Lalu si Weiku memukul kepala Fu Xijin. Bentak, guru, tolong bangun. Target penangkapan Nangongzi masih ada. Lalu Fu Xijin berkata, ah, dengarkan penjelasanku. Fu Xijin bertanya,
Si Weiku, apakah masih ada harapan? Weiku menjawab, sudah Daun, tolong jangan ganggu saya. Terlihat, Wei Daozi dan anaknya menonton mereka dari jendela atas rumah. Wei Buzi berkata, kenapa dia, seorang bajingan, bisa dipeluk di kedua sisi? Aku tidak menerimanya. Dia pasti menyelamatkan Nangongzi dengan suatu tipuan. Wei Daozi berkata, bocah bodoh, jadi bagaimana jika Fu Xijin menyelamatkannya? Nangongzi ada di lembah kita sekarang, dan setiap gerakan masih ada di tangan kita. Wei Buzi bilang, ayah, maksudmu? Wei Daozi menanggapi, bukankah kamu bodoh? 3 hari kemudian akan menjadi hari di mana formasi selesai. Sebelum itu, kamu harus mencari cara untuk menjadikan Nangongzi menjadi milik kita. Para wanita, bukan itu saja. Wei Buzi bilang, hehe, aku mengerti, ayah. Malam pun telah tiba, dan terdengar suara Fu Xijin. Adik perempuan berkata, lalu saya melanjutkan. Adik perempuannya menusukkan jarum di anggota badan Fu Xijin. Fu Xijin bilang, hei, adik perempuan, jarummu telah banyak yang menusukku, apakah masih belum selesai? Adik perempuan berkata, entah kenapa cacing pilek di tubuh Anda akhir-akhir ini menjadi gelisah, dan semakin sulit untuk menekannya. Fu Xijin berpikir, serangga dingin. Kemudian Fu Xijin berkata, adik perempuan, kakak laki-laki, kepalaku sakit setelah memasuki dunia rahasia mewarnai, dan beberapa ingatanku sedikit kabur. Bisakah Anda menceritakan secara detail, apa yang terjadi pada cacing Yin Han? Adik perempuannya memegang tangannya sambil menangis bilang, woho, kakak senior telah sangat menderita. Apakah kamu bahkan melupakan cacing Yin Han yang guru tanamkan untukmu? Fu Xijin berpikir, benar saja, orang tua itulah yang melakukannya. Adik perempuannya menceritakan, guru berkata bahwa Anda dan beberapa murid muda, yang baru saja memasuki sekte terlalu lemah untuk mengembangkan keabadian, dan membutuhkan bantuan cacing Gu, dan cacing Yin Han yang unik dari lembah Liusa. Dia akan membantu Anda membantu membasmi serangga beracun tersebut. Fu Xijin berkata dalam hati, haha, hanya kamu yang bisa mempercayai omong kosong seperti itu. Awalnya saya mengira, serangga beracun ini ditanam oleh guru Wei Daozi untuk mencegah murid-muridnya memberontak melawan sekte tersebut, tetapi jika demikian, bukankah seluruh sekte harus ditanami serangga tersebut? Berpindah di kamar tempat tidurnya Nangongzi. Di situ keluar asap obat dari tempat dupa yang menyebar di ruangan itu. Asap itu sampai di Nangongzi hingga wajahnya jadi memerah. Dan di pintu masuk kamar terlihat kaki Wei Buzi. Hei. Dia akan memasuki ruangan. Tidak sia-sia mengeluarkan banyak uang, untuk membeli bubuk sisik kupu-kupu cinta. Selama saya taruh di tempat dupa, akan diserap oleh orang, yang menyamar sebagai energi spiritual langit dan bumi bebas pewangi, dan tidak berwarna. Bisa dikatakan afrodisiak terbaik. Selama aku mendapatkan dirimu, apakah masih takut aku tidak akan mendapatkan hatimu? Cepat atau lambat kamu akan berada di sisiku. Kemudian Fu Xijin tiba-tiba muncul di belakangnya. Ide yang sangat cemerlang. Anda tidak hanya dapat memeluk wanita cantik, tetapi sekte Shengsheng akan menjadi milik keluarga Wei Anda mulai sekarang. Wei Buzi menanggapi, tentu saja. Lalu dia tersadar. Fu Xijin, kenapa kamu ada di sini? Fu Xijin menjawab, Anda menyelinap ke kamar saya, seharusnya saya yang menanyakan hal ini kepada Anda, bukan? Sebagai papan latar belakang, bahkan tidak ada kesan sedikit pun sebagai papan latar belakang. Wei Buzi bertanya, apa, maksudmu siapa yang menjadi papan latar belakang? Dia membawa pedang di tangannya, dan akan menebas Fu Xijin. Sekarang setelah Anda menemukannya, jangan salahkan saya karena mengabaikan persahabatan kita. Anda belum berbakat seperti saya sejak masih kecil, penampilan tidak sebaik saya, dan latar belakangnya tidak sebaik saya. Milikku, tapi adik perempuan baik padamu. Kenapa? Fu Xijin menanggapi, itu berisik. Dan kemudian Fu Xijin menendang perutnya, hingga baju di belakangnya robek. Dan dia terpental keluar menembus tembok rumah. Terlihat, tembok rumah yang sudah jebol. Fu Xijin berkata, diam jika ku beritahu, ada banyak omong kosong. Si Weiku tersenyum. Itu adalah. Kemudian terlihat,
Tangan Nang Mongzi memeluk Fu Xijin. Dia berkata dengan badan gemetar. Sangat panas.